Presiden Prabowo Subianto melobi putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman soal tambahan kuota haji Indonesia. Sebelumnya Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji hingga 50%, salah satunya karena Indonesia dinilai tidak transparan soal data kesehatan jemaah haji. Presiden Prabowo tiba di Istana Al Salam Jeddah disambut dengan upacara kenegaraan Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Prabowo juga disambut hangat putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pangeran MBS juga menyapa para menteri yang ikut mendampingi kunjungan Prabowo, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan juga Sekretaris Kabinet. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo membawa misi khusus, di antaranya meminta tambahan kuota haji hingga membahas rencana pembangunan kampung haji di Mekah. Selain soal kuota haji, Indonesia dan Arab Saudi sepakat meningkatkan kerjasama di seluruh bidang senilai lebih dari 400 triliun. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, Supreme Coordination Council, antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Selain ke Arab Saudi, Presiden Prabowo akan menghadiri KTT BRICS di Brazil. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sela-sela kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan melaksanakan ibadah umroh. Prabowo dikawal ketat petugas keamanan Arab Saudi didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Terusnya kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Uang sebanyak 1,3 triliun rupiah kembali disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan itu berasal dari 2 terdakwa korporasi. Menyita uang sejumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah disusun rapi saat Konvers 2 Juli 2025. Seluruh uang ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara total terdakwa korporasi dari kedua grup itu ada 12 perusahaan, yang terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Sebelumnya Kejagung sudah menyita uang 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Seluruh uang sitaan dimasukkan ke memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Sejumlah aktivis menginterupsi rapat DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Para aktivis ini berhasil masuk ke lokasi rapat dan membentangkan spanduk menentang proyek penulisan ulang sejarah. Salah satu yang diprotes adalah usaha menghapus kesalahan pemerintahan Orde Baru, termasuk sejumlah pelanggaran HAM berat. Di tengah rapat, anggota DPR dari PDIP juga menangis karena Menteri Fadly Zon menolak mengakui ada pemerkosaan massal pada peristiwa 98. Yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Makin sakit ya. Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait dengan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto Kristianto tiba di gedung pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto sempat berbicara kepada wartawan dan siap mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hasto juga siap untuk mengajukan pledoi tanggapi tuntutan jaksa. Hasto didakwa menyuap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Bisa kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Longsor. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Longsor. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari.